Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Kembali dengan saya Samsul Anam. Kali ini saya ingin membahas mengenai 6 tips atau tips lolos KPR untuk karyawan yang masih kontrak. Jadi siapa bilang kalau karyawan kontrak itu nggak bisa KPR ya? Ternyata masih bisa, pasti bisa dengan KPR. Sebab itu kita ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan, terutama untuk karyawan yang masih kontrak. Untuk perihal kredit pemilihan rumah atau alias KPR, tak jarang membuat masyarakat biasanya beranggapan bahwa proses pengajuan itu susah gitu atau sulit. Terlebih bagi mereka yang statusnya masih sebatas karyawan kontrak gitu. Karena sekarang ini kan untuk menjadi karyawan tetap sangat jarang. Jadi kebanyakan masih karyawan kontrak. Kemudian sudah jadi rahasia umum juga jika pengajuan KPR apabila untuk karyawan kontrak prosesnya jauh lebih susah ketimbang mereka yang telah berstatus sebagai karyawan tetap. Bukan tanpa alasan sebenarnya, mengingat status pekerjaan tersebut yang dinilai pihak oleh bank kadang memiliki ketidakpastian terkait pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya. Namanya juga kontrak ya kan, bisa jangka waktu 3 tahun, 6 tahun, atau biasanya kurang dari itu. Kemudian apa saja penyebab KPR ditolak oleh bank? Sebelum membahas lebih jauh, tentu kita sebagai calon kreditur atau kita harus paham dulu mengenai berbagai faktor penyebab proses KPR ini kenapa ditolak. Adanya penolakan dalam pengajuan permohonan kredit kepemilikan rumah atau KPR disebabkan oleh biasanya pertama by checking atau riwayat kredit yang buruk. Riwayat kredit yang buruk ini biasanya rapot atau riwayat kita berhubungan dengan bank. Tak hanya itu, pihak bank juga biasanya mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya usia pemohon yang tidak memenuhi kualifikasi, terutama dalam hal batas maksimal usia kredit ya. Kemudian pendapatan yang tidak stabil atau yang tidak sesuai standar cicilan kredit. Kemudian pemohon memiliki cicilan lainnya atau dengan perkiraan utang kepemilikan 40% atau biasanya dihitung RPC gitu. Jadi mengurangi kemampuan bayar dengan adanya hutang di luar selain KPR nantinya gitu. Kemudian lokasi rumah yang tidak strategis dan tidak memenuhi syarat, akses jalan dan pokoknya akses rumah marketable atau tidak marketable gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dokumen yang diserahkan pemohon mungkin kurang atau tidak lengkap. Selain itu juga uang muka yang dibayarkan pemohon biasanya sangat berpengaruh, di mana pada tahap awal umumnya pemohon harus menyerahkan sekitar, kalau untuk yang komersial ya itu 30% dari harga rumah untuk non subsidi. Nah, lantas apakah karyawan kontrak bisa mengajukan KPR? Nah, di sini jawabannya meski terdengar sulit, namun nyatanya pengajuan KPR bagi karyawan kontrak maupun freelance tetap bisa dilakukan. Tentunya dengan persiapan yang matang, ya, dimana salah satu yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengikuti tips lolos KPR untuk karyawan kontrak sebagai berikut. Yang pertama, cek riwayat kredit. Nah, sebelum kita ajukan, kita cek dulu by checking, ya kan? Kita harus tahu pahami baik-baik adalah mengenai riwayat kredit kita.
Mengapa demikian? Karena riwayat kredit pada dasarnya menjadi tolak ukur bagi bank untuk mempertimbangkan layak atau tidak layak. Jadi bank itu mempertimbangkan karakter konsumen, layak diberikan kredit atau tidak. Biasanya ada juga orang yang punya uang tapi tidak tertib dalam pembayaran. Makanya nanti akan terlihat semua di BI checking atau riwayat kredit. Sangat penting bagi kita untuk mengecek apakah selama ini riwayat kredit kita yang tercatat pada sistem layanan informasi keuangan bersih atau tidak. Jika bersih dan tidak mengalami masalah atau kredit macet, peluang untuk lanjut ke proses pengajuan KPR pastinya akan menjadi lebih mudah dan lancar. Dan sebaliknya, jika kamu masih dalam kategori blacklist atau bermasalah dengan bank, tentu saja permohonan kamu untuk KPR akan langsung ditolak atau akan bermasalah. Nah, yang kedua, selain BI checking, hitung penghasilan dan pengeluaran bulanan. Tak hanya mengecek riwayat BI checking tadi ya, kita juga perlu memperkirakan besaran penghasilan dan pengeluaran bulanan kita. Ini termasuk dalam tips KPR untuk cepat lolos. Khusus diperuntukkan bagi para karyawan yang kontrak, bukan tanpa alasan, mengingat pengeluaran kadang lebih besar daripada penghasilan jika tidak direncanakan secara matang. Untuk itu sebelum mengajukan KPR, pastikan bahwa rasio pengeluaran atau utang kurang dari 30% dari total penghasilan bulanan. Jangan lebih dari 30% atau 40% lah. Sebab kemungkinan pengajuan ditolak oleh bank justru lebih besar, mengingat risiko gagal bayar pasti akan terjadi di kemudian hari atau yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah pilih rumah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kalau untuk untuk kebutuhan karyawan kontrak, yang paling sesuai adalah rumah subsidi. Nah, karena tidak memerlukan banyak pengeluaran untuk pembayaran DP. Nah, untuk tips lolos KPR karyawan kontrak yang berikut ini, bandingkan dan memilih tipe rumah yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Yaitu tadi, jangan pernah ambil sebuah rumah hanya karena desainnya sesuai dengan keinginan kamu, namun harganya melambung tinggi dan tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Kalau umpamanya untuk karyawan kontrak dengan penghasilan mungkin UMR atau lebih sedikit, maka yang sesuai adalah dengan rumah subsidi. Nah, itu tips yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah siapkan uang muka dalam jumlah yang besar untuk mengantisipasi. Jadi kita harus nabung ya, tak hanya perihal memilih rumah saja. Untuk bisa lolos KPR, setidaknya kamu perlu menyiapkan uang muka dalam jumlah yang besar. Ya mungkin 30% lah. Mengapa begitu? Karena nominal pengajuan uang muka sendiri menjadi salah satu pertimbangan utama pihak bank dalam menilai kelayakan debitur mereka. Apalagi untuk status pekerjaan yang masih karyawan kontrak. Jelas kita perlu menyiapkan uang muka yang besar, minimal nilainya di atas jumlah yang kita minta. Hanya saja dengan menyiapkan uang muka yang besar, otomatis rasio hutang cicilan dan bunga juga turun secara otomatis ya. Jadi kalau untuk komersial biasanya kalau DP tinggi, otomatis angsurannya kan rendah. Kemudian yang kelima adalah persiapkan dokumen yang dibutuhkan. Untuk lolos KPR karyawan kontrak, maka kita harus siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan secara lengkap. Prosedurnya itu pada umumnya meliputi pengisian formulir pengajuan kredit, pas foto pasti ada, fotokopi identitas lah ya, kartu KTP, KK, keterangan penghasilan, rekening koran 3 bulan terakhir, NPWP, BPJS,
Surat nikah atau cerai, intinya adalah identitas, harus lengkap. Kemudian kelengkapan dari perusahaan seperti surat keterangan kerja dan slip gaji dan rekening koran. Yang keenam, lakukan pengajuan di waktu yang tepat. Nah, tips lolos KPR yang terakhir ini adalah dengan melakukan pengajuan di waktu yang tepat. Sebenarnya percaya tidak percaya, menurut beberapa sumber pengajuan KPR yang pas itu di saat minggu ketiga atau bahkan keempat setiap bulannya, karena di antara periode itu biasanya bank tengah mengejar target mereka untuk penyaluran kredit. Nah, ya kan? Jadi mereka tidak akan seselektif biasanya, sehingga presentasi untuk pengajuan diterima dengan catatan sebuah persyaratan telah kita penuhi, kemungkinan akan diterima. Kemudian hindari juga pengajuan KPR dikala menuju akhir tahun. Nah, karena pada momen tersebut biasanya pihak bank sedang sibuk mengurus proses tutup buku yang tidak jarang tidak jarang penyaluran kredit bagi masyarakat pun dihentikan biasanya. Jadi fokus untuk tutup buku. Saya kira itu ya 6 tips untuk karyawan kontrak supaya bisa di ACC sama bank. Nah, untuk rekomendasi, saya merekomendasikan teman-teman untuk yang kontrak adalah bank yang dipakai adalah bank BTN, karena bank BTN adalah bank penyalur kredit perumahan. Dan untuk rumah yang akan dibeli, usahakan yang sesuai. Kalau bagi saya yang paling sesuai untuk karyawan kontrak adalah rumah subsidi, rumah yang terjangkau DP dan angsurannya. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.